Halo sahabat YouTube dan dusana-dusana. Petang hari ini saya berada di daerah persimpangan Guguk. Guguk ini dulunya berada di dalam wilayah Limokoto Ayapampan. Kedatangan saya pada sore hari ini di sini adalah untuk mereview sebuah bangunan tua yang masih tersisa di Kota Pariaman ini, di tengah-tengah pusat Kota Pariaman. Gedung yang terlihat di belakang saya ini adalah merupakan gedung nasional dan merupakan satu-satunya gedung nasional yang masih bertahan di Sumatera Barat, mungkin di Indonesia ya, yang bernama Gedung Nasional. Gedung ini dulunya merupakan milik nagari dari Limokoto Ayapampan, sebuah nagari yang ada di dalam wilayah Kabupaten Padang Pariaman, tepatnya di Kecamatan Pariaman. Dan gedung ini memiliki sejarah yang panjang, merupakan sebuah monumental dari hasil kegotong royongan masyarakat, terutama masyarakat Limokoto Ayapampan. Dan inilah nasibnya pada hari ini di saat zaman sudah berkembang, di mana gedung-gedung nasional yang ada di Sumatera Barat sudah pada berguguran dan sudah tidak ada lagi, apalagi bernama gedung nasional. Tapi di Pariaman sampai hari ini orang masih mengenalnya, gedung ini adalah gedung nasional. Oke, sahabat YouTube, mari kita review gedung ini. Sahabat YouTube dan dusana-dusana, kamera ini menghadap ke arah Simpang Siani. Nah, jadi kalau datang dari arah Simpang Siani akan sampai ke Simpang Guguk ini. Jadi kalau dari Simpang Siani arah selatannya ini, ke arah selatan. Sementara ini jalan yang menuju Kampung Sudui atau nantinya sampai ke Masjid Tapiaya dan seterusnya ke Simpang Kampung Cino. Dulunya pada tahun 1980-an jalan ini belum ada, dan ini hanya sebagai jalan rawa-rawa pada saat itu, belum bisa dilalui oleh kendaraan dan hanya ditempuh oleh masyarakat sekitar Kampung Belacan atau Kampung Suduinya. Nah, jadi ini jalan ke arah Kampung Belacan, dan ke arah kamera ini menghadap merupakan ke arah Simpang Siani. Sementara ini jalan ke kanan dari kamera ini adalah merupakan jalan menuju Kampung Baru. Kampung Baru ini terdapat sebuah rumah sakit Pariaman, dan kemudian juga ada SMA Negeri 1 ya. Kemudian juga ada SMP 2. Kemudian juga ada STM pada masa itu. Jadi masa-masa kejayaan gedung nasional ini adalah di masa-masa di antara persekitaran tahun 1970-an. Para sahabat YouTube dan dusana-dusana, gedung nasional ini memiliki sejarahnya yang panjang, telah menjalankan fungsinya yang luar biasa pada masa lalu. Yang pertama adalah simbolik dari sifat kegotong royongan yang ada di dalam kenegarian Limokoto Ayapampan. Kemudian menjawab suatu tantangan zaman pada masa itu yang tidak memiliki sebuah gedung pertemuan, apalagi megah dan sangat dibutuhkan sebagai sebuah identitas dan pemersatuan dari sebuah kemasyarakatan yang ada di Kota Pariaman. Jadi para sahabat YouTube, setelah menjadi gedung yang megah, itu banyak digunakan untuk acara-acara kemasyarakatan maupun acara-acara pemerintahan. Dan saya masih ingat di gedung ini para sahabat YouTube dan dusana-dusana, pernah diselenggarakan terutama yang berkait dengan kehidupan berkesenian saya, yaitu di sini pernah diselenggarakan salah satu acara besar dari Sanggar Paris, sanggar tertua yang ada di Pariaman, sebuah sanggar seni yang sampai hari ini masih diingat, dan banyak tokoh-tokohnya yang berperan di dalam kegiatan-kegiatan prestasi di Kota Pariaman selama ini. Di sini Sanggar Paris Pariaman pernah menyelenggarakan acara 4 teater nongkrong di Sumatera Barat.
dan acaranya luar biasa dan gedungnya penuh sampai tidak ada yang dapat masuk dan terpaksa berdiri di luar pada masa itu pada tahun 1980-an sebelum tahun 80-an. Para sahabat YouTube, mari kita dekati gedung ini mau melihat situasinya. Selain itu, selain Sanggar Paris pernah mengadakan kegiatan di sini, yang saya ingat pada tahun 1976 akhir ya, di gedung ini pernah diselenggarakan hari ulang tahun dari Legiun Veteran. Jadi ada 45 Legiun Veteran 45 mengadakan kegiatan ulang tahunnya. Nah, inilah kondisi yang menyedihkan pada saat kedatangan kita. Gedung ini hampir tidak terawat dan pernah digunakan sebagai tempat kuliah dari sebuah perguruan swasta yang ada di Kota Pariaman ini. Dan inilah ada banyak orang mengatakan habis sepah manis dibuang. Tapi sebenarnya ini ya harap dimaklumi juga. Tentu saja mungkin ada hal-hal yang tidak tepat ya dalam kehidupan kita ini, dan itu tidak mungkin saya ungkap di sini. Nah, ternyata terakhir kali pada saat kedatangan ini kawasan Gedung Nasional ini digunakan oleh para pemuda untuk lapangan volleybal Karang Taruna Kencana Dream, Kelurahan Jawi-Jawi, Kota Pariaman. Oke juga pemanfaatan ini, tapi pada hari ini saya tidak melihat ada latihan-latihan yang berlangsung, tapi sebuah lapangan dengan net sudah ada di sini. Mudah-mudahan gedung ini dimanfaatkan untuk hal-hal yang mengangkat potensi dan hal-hal yang positif. Dan inilah kenestapaan itu yang dapat kita saksikan para sahabat YouTube dan dusana-dusana sekalian. Yang saya ingat di dinding pentas Gedung Nasional ini terlukis gambar pemandangan. Gambar pemandangan itu adalah objek ketika memandang dari Simpang Paluang ke arah timur. Terlihat persawahan jati yang sangat luas. Sahabat YouTube dan dusana-dusana, sesuai dengan perkembangan zaman, dengan berubahnya Kota Pariaman dari ibu kota Kabupaten Padang Pariaman menjadi Kota Pariaman hasil dari pemekaran. Gambar pemandangan yang ada di pentas Gedung Nasional ini serasa menjadi sebuah kenangan bagi saya dan bagi mereka-mereka yang pernah melihat langsung pada zaman kejayaan Gedung Nasional ini. Jadi kalau kita bandingkan dengan peralihan-peralihan fungsi lahan yang terjadi sejak beberapa tahun terakhir ini, persawahan jati ya, dan gambar ini semacam sebuah sejarah bagi masyarakat Kota Pariaman. Tapi sayang gambar itu sudah dihapus dan saya juga tidak memastikan ke dalam gedung ini dan hanya mengambil view dari luar saja. Setidaknya itu sudah cukup mewakili bagaimana situasi dan kondisi dari gedung yang pernah bersejarah bagi kehidupan Kota Pariaman ini. Para sahabat YouTube dan dusana-dusana, mudah-mudahan gedung ini tetap dipertahankan dengan fungsinya dan direnovasi di waktu-waktu ke depan. Seingat saya, di dalam masa Kabupaten Padang Pariaman
ada 3 gedung nasional yang ada. Yang pertama di Gugo ini dalam kota Pariaman, kemudian di arah utara di Sungai Limau, dan itu gedungnya sekarang sudah tidak ada lagi dan sudah beralih fungsi, dan kemudian juga di Lubuk Aluang. Jadi khusus untuk Pariaman, gedungnya masih ada, hanya saja tidak terawat dengan baik dan sudah mengalami masa kerapuhan. Mudah-mudahan dengan direnovasi dan tetap dipertahankan dengan fungsinya sebagai gedung pertemuan dan gedung pertunjukan, sebagai wadah untuk menampung segala aktivitas elemen-elemen kota dan juga dari kegiatan-kegiatan pemuda-pemudi kita dalam berkegiatan, berkesenian, ataupun melakukan kegiatan pertemuan-pertemuan. Secara pribadi, saya berharap gedung ini tidak beralih fungsi dan juga tetap mempertahankan nama dengan gedung nasional. Mudah-mudahan Kota Pariaman adalah satu-satunya yang tetap mempertahankan baik fungsi maupun nama dari sebuah gedung yang bersejarah bagi kehidupan Pariaman. Sahabat YouTube dan Dusana-Dusana, menurut sejumlah informasi, kabarnya gedung ini dibangun semasa ayahanda Sidi Khairul Munir menjadi wali nagari Limokoto Ayapampan. Jadi semasa beliau dipercaya oleh masyarakat, dalam masa itulah gedung ini ada, dibangun dengan gotong royong. Sahabat YouTube dan Dusana-Dusana, pada petang ini dapat kita saksikan cahaya matahari sangat indah, dan sayang sekali para sahabat YouTube, nasib gedung ini setelah melintasi zaman ternyata tidak seindah hari pada petang ini. Ya, begitulah namanya juga sesuatu yang monumental itu mengalami perjalanan-perjalanan yang kadang-kadang tidak terpikirkan oleh kita dan luput dari perhatian, tapi semuanya ada di dalam penglihatan kita dan catatan-catatan sejarah kehidupan kita. Jadi sahabat YouTube dan Dusana-Dusana, mudah-mudahan dalam waktu dekat gedung ini kembali direnovasi dan difungsikan sesuai dengan amanat dan harapan dari masyarakat Limokoto Ayapampan secara khususnya dan secara umumnya masyarakat Piaman. Semoga Kota Pariaman juga memiliki sebuah gedung seukuran kegiatan-kegiatan yang dapat menampung setiap elemen kemasyarakatan dan juga untuk kegiatan kesenian dari pemuda-pemuda kita yang ada di Kota Pariaman ataupun di sekitar Kota Pariaman. Oke, sahabat YouTube dan Dusana-Dusana, walaupun pada petang ini semakin redup, tapi pikiran kita tentu tidak redup. Dan tentu juga
selalu semangat untuk subscribe, like, komen, dan share agar mendukung kehadiran konten-konten terbaru di channel ini.